Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dian Diakonia, sarjana psikologi, magister psikologi psikolog. Saya dari program studi bimbingan dan konseling FKIP Untirta. Pada saat ini saya akan memberikan penjelasan mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian dari Bapak Dr. Syihabuddin Said, MSI. Penjelasan ini merupakan tugas dalam workshop pekerti. Baik, kita akan mulai. Tujuan dari penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Kita akan lihat tujuannya adalah agar peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Peserta juga bisa memahami pengembangan, evaluasi, dan rubrik penilaian. Nah, pokok bahasannya adalah yang pertama, teknik penyusunan buku ajar sebagai bahan ajar. Kemudian yang kedua, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kemudian yang ketiga adalah lembar evaluasi bahan ajar. Yang terakhir adalah rubrik atau kriteria penilaian. Nah, yang pertama tadi teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Di sini sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar, maka secara mendasar kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai bahan ajar. Nah, bahan ajar itu yang pertama merupakan suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya menurut National Center for Competency Based Training pada tahun 2007, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Nah, jenis bahan ajar itu sendiri banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan juga multimedia interaktif. Nah, pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, ataupun media sosial, dan masih banyak lagi sebagai bahan ajar. Namun, dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Nah, fungsi bahan ajar sendiri dibedakan menjadi 3 macam. Ini menurut Prastowo dalam Lestari pada tahun 2011. Yang pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain adalah sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali program pembelajaran. Nah, peserta didik yang bersifat pasif. Nah, kemudian yang kedua, fungsi bahan ajar. Nah, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain yaitu sebagai media utama dalam proses pembelajaran, kemudian juga sebagai alat yang digunakan untuk menyusun serta mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Selanjutnya, yaitu sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Yang ketiga, yaitu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, antara lain. Yang pertama adalah sebagai bahan yang terintegrasi dalam proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Nah, selain itu juga sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila memang dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar dari peserta didiknya. Nah, karakteristik bahan ajar juga terdapat beberapa karakteristiknya. Ini sumbernya dari Widodo dan Jasmani dalam Lestari. Yang pertama itu adalah self instruksional. Nah, self instruksional ini yaitu bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Nah, yang kedua, bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Yang ketiga, bahan ajar memudahkan peserta didik
untuk belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Karakteristik berikutnya yang kedua adalah self-contained. Nah, self-contained yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh agar memudahkan peserta didik untuk mempelajari bahan ajar tersebut. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah stand alone atau berdiri sendiri. Nah, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya. Nah, karakteristik yang keempat adalah adaptif. Nah, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif ya yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan juga teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman ataupun lebih khususnya perkembangan ilmu dan juga teknologi. Nah, karakteristik yang terakhir yang kelima adalah user friendly, yaitu bahan ajar itu ya selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini ada jenis-jenis bahan ajar. Nah, pengelompokan bahan ajar ini berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara oleh masing-masing ahli. Yang pertama dari Heinisch dan kawan-kawan, mereka mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya, yaitu bahan ajar itu bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display ataupun model. Kemudian bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film stripes, overhead transparansi, kemudian proyeksi komputer. Kemudian bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Kemudian bahan ajar video seperti video dan film. Kemudian bahan ajar melalui media komputer, misalnya computer mediated instruction atau CMI, kemudian computer based multimedia atau hypermedia. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, jenis bahan ajar yang kedua dari Ellington dan Rees. Ellington dan Rees ini mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu bahan ajar cetak dan duplikatnya. Di sini misalnya ada handout, kemudian lembar kerja peserta didik, kemudian juga bahan belajar mandiri, lalu bahan untuk belajar kelompok. Nah, yang kedua adalah bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misalnya flip chart ya, kemudian poster, model, dan juga foto. Selanjutnya, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, misalnya slide, film stripe, dan lain-lain. Kemudian bahan ajar audio, misalnya audio disc, audio tapes, dan juga siaran radio. Kemudian bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, misalnya program slide suara, program film stripe bersuara, tape model, dan juga tape realita. Kemudian bahan ajar video, ini misalnya kita lihat dari siaran televisi dan juga rekaman video tape ya. Kemudian bahan ajar komputer, misalnya Computer Assisted Instruction atau CAI, dan Computer Based Tutorial atau CBT. Yang ketiga, jenis bahan ajar lainnya adalah dari Row3. Di sini jenis bahan ajarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama bahan ajar berbasiskan cetak, yang termasuk di dalamnya adalah buku pamflet, panduan belajar peserta didik, kemudian bahan tutorial, buku kerja peserta didik, peta, cat, foto, bahan dari majalah dan koran dan lain-lain. Kemudian bahan ajar yang berbasiskan teknologi seperti audio kaset, ya, siaran radio, slide, film stripe, film, video kaset, terus siaran televisi, video interaktif, computer based tutorial atau CBT dan juga multimedia. Selanjutnya adalah bahan ajar yang memang digunakan untuk praktik atau proyek seperti Keep Science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lainnya. Nah, yang terakhir adalah bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh. Misalnya, saat ini banyak digunakan adalah misalnya telepon dan video conference. Ya. Selanjutnya, dilihat juga berdasarkan berbagai sudut pandang beberapa ahli tersebut dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu
Jenis bahan ajar cetak seperti buku, modul, handout, dan juga lembar kerja. Kemudian untuk bahan ajar non cetak, bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana ataupun bahan ajar diam dan display, terus video, audio, dan overhead transparansi atau OHT. Ya. Selanjutnya kita lihat buku. Buku itu apa sih? Buku buku ini sebagai bahan ajar yang merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Nah, di sini buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, kemudian ada keterangannya, ada isi buku, dan juga ada daftar pustakanya ya. Nah, buku sangat membantu guru ataupun dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing. Secara umum, buku sendiri dibedakan menjadi 4 jenis menurut Prastowo ya. Ada buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, dan juga buku ajar atau buku teks. Oke, sekarang kita lihat mengenai handout. Handout merupakan bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Nah, guru atau dosen dapat membuat handout dari beberapa literatur yang kemudian memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, kemudian modul. Nah, modul adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru ataupun dosen. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap evaluasinya. Yang terakhir adalah lembar kerja peserta didik atau disingkat juga LKS. Ini merupakan materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa, secara terstruktur dan terarah memuat materi ringkasan dan juga tugas yang berkaitan dengan materi, sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Nah, teknik penyusunan bahan ajar cetak juga terdiri dari beberapa teknik. Nah, beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak itu antara lain adalah judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar ini harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian menyusun bahan ajar cetak juga, setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami, yaitu susunan tampilan bahan ajar harus jelas dan menarik ya. Kemudian bahasanya juga mudah dimengerti. Kemudian mampu menguji pemahaman. Kemudian adanya stimulan, lalu nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Yang terakhir adalah materinya harus instruksional ya. Selanjutnya, pengembangan bahan ajar juga perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Ya. Oke, tujuan pengembangan bahan ajar ini diantaranya adalah untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kemudian menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan dari para peserta didik. Selanjutnya adalah membantu peserta didik untuk memperoleh alternatif bahan ajar selain dari buku teks yang sulit diperoleh misalnya. Kemudian yaitu memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, sebaiknya bahan ajar juga didesain dengan lengkap ya. Lalu bahan ajar juga dapat berperan sebagai bahan belajar yang mandiri. Dan bahan ajar juga harus dilengkapi dengan tujuan pembelajaran serta kompetensi yang akan dicapai. Dan materi pembelajaran yang diuraikan dalam kegiatan belajar, ada ilustrasi medianya, kemudian proses pembelajarannya juga ada latihannya, ada dilengkapi dengan rambu jawaban, kemudian ada tes formatif yang dilengkapi dengan kunci jawaban, umpan balik, serta daftar pustaka. Nah, ada prinsip dari pengembangan bahan ajar. Yang pertama adalah relevansi atau kesesuaian. Nah, kemudian yang kedua adalah konsistensi atau keajegan. Kemudian yang ketiga adalah adekuasi. Nah, selanjutnya ada langkah pemilihan. Langkah pemilihan ini untuk mengidentifikasi. Langkah pemilihan ini yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemberian bahan ajar. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar,
Lalu memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi. Selanjutnya adalah memilih sumber bahan ajar. Nah, yang berikutnya adalah cakupan isi bahan ajar. Ada 3 yang harus mencakup pengetahuan. Pengetahuan itu berarti terdapat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kemudian keterampilan. Selanjutnya adalah nilai atau sikap. Nilai ini berarti harus ada nilai kebersamaan, kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, serta mau menerima pendapat dari orang lain. Nah, ruang lingkup atau scope-nya, yang pertama itu adalah keluasan atau wide, kemudian kedalaman atau deep. Selanjutnya, urutan bahan ajar, sekuensnya, pendekatan proseduralnya harus menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Selanjutnya, pendekatan hierarkis. Nah, ini menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai teknik penyusunan buku ajar atau buku daras ya. Buku ajar atau buku daras adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu. Nah, buku ajar itu sendiri memiliki karakteristik. Yang pertama itu sumber materi ajar, yang kedua referensi buku mata kuliah atau pelajaran tertentu, yang ketiga disusun sistematis dan sederhana, yang keempat terdapat petunjuk pembelajarannya. Nah, buku ajar ini keamanan berdasarkan standar keamanan nasionalnya harus ada isi, cara penyajian, bahasa, dan ilustrasi dalam buku ajar ini selaras, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini standar keamanan nasionalnya ya. Nah, isi buku ajar ini dalam menyusun isi buku ajar pelajaran sebaiknya memuat sekurang-kurangnya itu bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai oleh para peserta didik ya. Terus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, relevan juga dengan tujuan mata pelajarannya, kemudian memiliki nilai kebenaran yang ditinjau dari struktur keilmuan serta sesuai dengan perkembangan IPTEX ya. Kemudian kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, selanjutnya kita lihat cara penyajiannya. Urutan uraiannya harus teratur ya, sekuensinya harus teratur. Dan tahap penyajiannya juga yang pertama harus sederhana ke kompleks, kemudian mudah ke sulit, kemudian saling memperkuat bahan kajian terkait, kemudian menarik minat dan perhatian para peserta didik, menantang juga pengorganisasian dan sistematika penulisannya memperhatikan aspek kemampuan para peserta didik ya. Selanjutnya, bahasa yang digunakan juga harus sesuai ya, bahasanya menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku. Terus kalimatnya yang digunakan harus sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan peserta didik. Istilah, kosakata, simbol itu juga bisa mempermudah pemahaman peserta didik dan menggunakan transliterasi yang telah dibakukan. Kemudian harus ada ilustrasi yang relevan juga ya. Selanjutnya, secara sistematis, kerangka dan langkah menulis buku ajar yang pertama nih, misalnya menyusun RPS-nya dulu, kemudian yang kedua mulai menyusun outline, kemudian yang berikutnya di outline itu ada pendahuluan, ada deskripsi mata kuliahnya ya. Terus juga kemudian yang berikutnya ada bagian isi, ada judul, ya seperti itu, ada bagian akhirnya, ada terpustaka yang pasti ya. Ini banyak nih di sini di slide ini, kemudian perlengkapan buku ajar juga ada ya, ada cover-nya ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita akan melihat gimana sih mengembangkan evaluasi atau penilaian. Nah, penilaian itu apa? Penilaian merupakan penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik ataupun buruk. Nah, penilaian ini bersifat kualitatif, pernyataan yang naratif dalam kata-kata, ya. Penilaian terhadap bahan ajar sangatlah penting untuk memperbaiki kualitas suatu bahan ajar. Nah, bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik yang dapat menunjang keberhasilan belajar. Nah, penilaian juga merupakan bagian dari proses pembelajaran sebagaimana siklus berikut nih, ada rancangannya, ada pembelajarannya, ada luarannya ya. Kemudian juga ada evaluasi program dari pembelajaran tersebut ya.
Nah, penilaian terhadap bahan ajar juga dapat memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan konteksnya ya. Di sini ada bagannya mengenai desain pembelajaran. Nah, terdapat beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar. Yang pertama adalah materi, kemudian penyajian materi, keterbacaan, teks, atau wacana dengan ilustrasi ya, kemudian kebahasaan. Nah, materi ini bahan pembelajaran disajikan di dalam buku ajar dengan subaspek ya, harus sesuai kesesuaian materi ini sesuai dengan silabus yang dikembangkan. Kemudian seleksi dan organisasi materi juga sesuai dengan pemahaman pembelajar. Berikutnya penyajian. Aspek penyajian ini dapat dijabarkan menjadi subaspek. Terus yang pertama itu tujuan atau indikator penyajian pembelajaran dinyatakan dengan jelas. Terus poin kedua, penyajian bahan ajar secara terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik pembelajar. Kemudian aspek ketiga adalah penyajian bahan ajar mendorong pembelajar secara aktif dan juga kreatif ya. Dan berikutnya adalah keterbacaan ya. Nah, keterbacaan ini merupakan tingkat kemudahan bahasa mulai dari kosakatanya, kalimatnya, paragrafnya dan wacananya bagi kelompok atau tingkatan peserta didik. Ya, dari kata, kalimat, paragraf, teks ataupun wacana itu terdapat kemudahan bahasa ya. Selanjutnya teks atau wacana ataupun ilustrasi. Kemudian yang kelima kebahasaan yang merupakan sarana penyampaian dan penyajian bahan yang menjadi ukuran kualitas bahan ajar. Nah, terdapat teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar. Nah, dalam hal pengembangan bahan ajar, menurut Dick dan Carey, yang dinilai dan diperhatikan yaitu yang pertama, memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian materi yang diberikan. Yang ketiga, mengikuti suatu urutan yang benar. Yang keempat, berisikan informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, adanya latihan praktek, kemudian dapat memberikan umpan balik. Yang ketujuh, terakhir adalah tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan ya. Ada petunjuknya, kemudian ada tindak lanjut ataupun kemajuan umum pembelajaran, kemudian tersedia petunjuk bagi peserta didik untuk tahap-tahap aktivitas yang dilakukan, kemudian dapat diingat dan ditransfer ya. Nah, menurut Haryanto, dalam penilaian bahan ajar terdapat beberapa aspek yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada aspek konsep, prinsip, fakta, proses, nilai, serta keterampilan. Ya. Nah, validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan dilakukan dengan cara ada 3 nih cara untuk memvalidasi kelayakan bahan ajar. Yang pertama itu uji coba keterbacaan, readability, ya. Kemudian penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran. Yang terakhir adalah uji terhadap pencapaian skor hasil belajar. Selanjutnya, proses evaluasi bahan ajar. Ini ada komponen kelayakan isi, ya. Kemudian komponen kebahasaan, yang ketiga komponen penyajian. Yang keempat, komponen kegrafikan, kemudian yang kelima variabel dalam evaluasi. Ini kita bisa lihat lembar evaluasi atau penilaian bahan ajar ya. Jenis bahan ajar cetak, misalnya buku. Ini variabelnya ada kecermatan isi, ketepatan cakupan isi, ketercernaan, penggunaan bahasa, perwajahan ya. Nah, dari tabel di atas kita dapat melakukan analisis penilaian. Setelah melakukan penilaian terhadap bahan ajar, kita pun melakukan analisis terhadap berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Setelah itu, baru dihasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan terhadap bahan ajar. Apakah sudah mencapai tingkat kelayakan, kesesuaian dengan tujuan, dan ketepatan terhadap isi, serta materi, apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidak, perlu revisi nggak nih, gitu ya. Selanjutnya kita lihat evaluasinya. Di sini ya ada rating ya, kita bisa lihat di sini ada kesesuaian dengan kurikulum dan lain sebagainya. Evaluasi juga di sini ya untuk foto, gambar, posternya, evaluasi untuk media cetak ya, medium cetak. Nah, penutupnya, pengembangan buku ajar atau daras ini sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai CPL. Sekian materi dari Prof. Syihabudin ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.